kita semua. Perkenalkan, nama saya Agus Zudin, NIM 233/2003, kelas A semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Sendana Kupang. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi baru dari buku review keempat, yaitu memahami metodologi survei, teori dan aplikasi sosiologi dari mata kuliah metode penelitian sosial. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini saya akan memaparkan video materinya. Selamat menyaksikan. Bab 1. Mengapa metodologi survei membutuhkan sosiologi dan mengapa sosiologi membutuhkan metodologi survei. Pengantar memahami metodologi survei, teori dan aplikasi sosiologi. Baik, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan metodologi survei. Sebagai sebuah bidang statistik terapan dari survei penelitian manusia, metodologi survei mempelajari pengambilan sampel unit individu dari suatu populasi dan teknik terkait pengumpulan data survei seperti pembuatan kuesioner dan metode untuk meningkatkan jumlah dan akurasi tanggapan dalam survei. Baik, itu tadi pengertian dari metodologi survei. Sekarang kita membahas materi selanjutnya. Hubungan antara metodologi survei dan sosiologi serta ilmu-ilmu sosial lainnya telah berlangsung selama hampir 1 abad. Juga sebelum produk penelitian survei hadir di mana-mana dalam kehidupan kita sehari-hari, dan sebelum metodologi survei menjadi disiplin akademis di dalamnya. Selain itu, karena bidangnya yang relatif baru dan terbatasnya jumlah program doktoral dalam metodologi survei, banyak ahli metodologi survei generasi berikutnya menyelesaikan pelatihan doktoral dalam disiplin lain juga. Dari hubungan ini, hubungan antara sosiologi dan metodologi survei sangat penting dan layak untuk didiskusikan lebih lanjut. Sosiolog termasuk di antara akademisi pertama yang mengadopsi metode penelitian survei dan termasuk di antara gelombang pertama metodologi survei. Sosiolog seperti Paul Lasserville dan Samuel Stafford berpengaruh di antara para ilmuwan yang mengembangkan disiplin yang sedang berkembang. Mencakup pengajaran dan tingkat analisis ini, sosiolog berbagi minat pada apa yang membentuk dan dibentuk oleh masyarakat. Penelitian survei adalah satu set metode penelitian yang digunakan oleh sosiolog dan ilmuwan sosial lainnya untuk menyelidiki fenomena sosial dan memahami masyarakat. Sekarang ke bab 2, yaitu menuju teori tingkat respon survei yang tidak lagi saling melewati seperti orang asing di malam hari. A. Apa itu teori? Baik, saya akan menjelaskan secara umum apa itu teori. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta. Contohnya adalah alienasi manusia adalah sebuah teori yang diungkapkan oleh Karl Marx. Tetapi Marxis atau komunisme secara keseluruhan adalah sebuah ideologi. Baik, itu tadi pengertian secara umum teori. Sekarang ke materi selanjutnya. Penulis mendefinisikan teori dengan cara yang berbeda, dan apa teoritis seringkali cukup abstrak. Dalam pandangan saya, sebuah teori terdiri dari serangkaian asumsi dan proposisi yang saling berhubungan tentang mengapa sesuatu terjadi atau tidak. Fokus saya di sini adalah untuk mendefinisikan dan menggunakan teori dan konstruksi yang diturunkan darinya untuk menjelaskan penjelasan yang berguna dari respon survei yang akan memungkinkan peneliti untuk mengembangkan dan menguji hipotesis tentang dampak sampel survei dari strategi pengumpulan data tertentu.
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat respon survei. Jelas dari penelitian selama beberapa dekade bahwa banyak faktor berbeda telah ditemukan untuk mendorong tingkat respon naik atau turun. Diidentifikasi di bawah ini adalah 7 kategori pengaruh potensial pada tingkat respon survei. Yang pertama, menggunakan beberapa mode kontak dan respon survei meningkatkan tingkat respon. Yang kedua, sponsor oleh organisasi survei dengan legitimasi yang diketahui yang dipercaya oleh calon responden meningkatkan tingkat respon. Yang ketiga, membuat tugas respon survei yang lebih kecil dan tidak terlalu berat akan meningkatkan tingkat respon survei. Yang keempat, memberikan insentif dengan permintaan tanggapan yang sesuai dengan sponsor dan tugas akan meningkatkan tingkat tanggapan. 5. Beberapa permintaan dengan waktu yang cermat untuk memberikan jawaban atas survei meningkatkan tingkat respon. Yang keenam, membentuk konten dan tampilan setiap permintaan untuk respon survei dengan cara yang menambah nilai pada permintaan tersebut ditambah semua permintaan lainnya akan meningkatkan tingkat respon. Yang ketujuh, membentuk fitur khusus desain survei ke atribut yang diketahui dari mereka yang menerima permintaan untuk merespon akan meningkatkan tingkat respon. C. Tinjauan teori tingkat responnya ada. Berdasarkan kerangka konseptual di atas dan beberapa pengamatan yang mendukung pentingnya setiap kategori faktor yang dianjurkan untuk mempengaruhi respon, beberapa masalah tampaknya penting untuk dimasukkan dalam teori penyebab tingkat respon yang tinggi. Pertama, sebuah teori perlu memiliki keluasan daripada berfokus hanya pada satu atau dua pengaruh potensial pada respon. Jika tidak, kemungkinan akan gagal menjelaskan tingkat respon akhir. Kedua, teori respon yang berguna perlu menghubungkan proposisi teoritisnya tentang faktor-faktor yang menjelaskan tingkat respon dengan karakteristik khusus desain survei. Artinya, teori yang berguna perlu membuat koneksi eksplisit ke arah karakteristik desain khusus yang diidentifikasi sebelumnya dalam bab ini. Ini berarti bahwa teori yang berguna perlu membahas faktor-faktor yang bersifat struktural topik survei, durasi, dan sponsor yang biasanya bukan faktor yang dianggap oleh perancang survei secara rutin terbuka untuk manipulasi sebagai sarana untuk meningkatkan tingkat respon. D. Teori disonansi kognitif. Baik, saya akan menjelaskan maksud dari teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif merupakan sebuah teori dalam psikologi sosial yang membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seorang akibat sikap, pemikiran, dan perilaku yang saling bertentangan dan memotivasi seorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Baik, itu pengertian dari teori disonansi kognitif. Sekarang kita lanjut ke materinya. Salah satu teori paling awal tentang perilaku manusia yang digunakan untuk menjelaskan respon terhadap survei adalah teori disonansi kognitif Leon Festinger pada tahun 1957. Teori ini menunjukkan bahwa orang berusaha untuk mencapai konsistensi atau konsonan kognitif. Jadi, jika menanggapi survei sesuai dengan bagaimana seorang melihat dirinya sendiri, mereka lebih mungkin untuk merespon.
Teori ini mengemukakan bahwa karakteristik responden potensial atau kategori 7 memprediksi perilaku respon, tetapi belum secara eksplisit dikaitkan dengan kategori respon potensial lainnya. Sekarang kita alihkan ke bab 3, yaitu memajukan teori respon yang diinginkan secara sosial. Bagaimana proses identitas mempengaruhi jawaban untuk pertanyaan sensitif. A. Teori respon yang diinginkan secara sosial. Pendekatan psikologis klasik untuk memahami pertanyaan sensitif menghubungkan kepekaan yang dirasakan dari pertanyaan dan potensi bias respon, atau misalnya laporan negatif palsu tentang penggunaan narkoba atau laporan positif palsu tentang pemungutan suara. Dengan kepribadian responden, perspektif ini yang disebut manajemen kesan berasal dari karya Erving Goffman tahun 1959 dan diadopsi oleh psikologi sosial dan termasuk dalam teori keinginan sosial. Teori presentasi dari Leary tahun 1996, teori pemantauan dari Schneider tahun 1974 di antara teori-teori psikologi terkait lainnya. Masing-masing teori ini berpendapat bahwa manajemen kesan adalah manifestasi dari konstruksi kepribadian yang melekat yang membuat beberapa orang lebih memperhatikan harapan norma-norma sosial dan pendapat orang lain. Yang ke B, penipuan diri. Perluasan pada penjelasan berbasis kepribadian tentang respon yang diinginkan secara sosial lebih jauh membedakan dua faktor dalam fenomena tersebut, di mana manajemen kesan seperti yang telah dibahas telah disebut sebagai penipuan lain, mengingat fokusnya pada pewawancara sebagai objek atau penerima penipuan. Penipuan diri memfokuskan kembali motivasi kesalahan kembali kepada responden itu sendiri daripada mengedit tanggapan untuk keuntungan kesan pewawancara. Responden mengedit laporan mereka untuk keinginan mereka sendiri, yaitu untuk pandangan mereka sendiri tentang diri mereka sendiri. C. Interaksionisme simbolik dan teori identitas. Manajemen kesan awalnya dikonseptualisasikan dan diciptakan oleh Erving Goffman tahun 1959. Seorang sosiolog dan interaksionis simbolik. Interaksionisme simbolik adalah perspektif sosiologis dan salah satu dari 3 wajah psikologi sosial. Bersama dengan psikologi sosial, psikologis, dan perspektif sosiologis yang disebut struktur dan kepribadian sosial. Interaksionisme simbolik memahami masyarakat sebagai sesuatu yang berakar pada interaksi manusia dan interaksi manusia sebagai produk masyarakat. Singkatnya, ia berpendapat bahwa makna diciptakan dan dibagikan dalam interaksi yang merupakan dasar bagi keberadaan dan kegigihan masyarakat. Baik, kita alih ke bab 4, yaitu budaya dan perilaku respon. Gambaran umum mekanisme budaya yang menjelaskan kesalahan survei. A. Dimensi kebudayaan. Baik, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan dimensi kebudayaan. Dimensi kebudayaan merupakan perbandingan budaya, mengandaikan bahwa ada sesuatu yang harus dibandingkan. Setiap budaya sebenarnya tidak begitu unik. Setiap budaya yang paralel dengan kebudayaan lain tidak memiliki makna yang begitu berarti.
Jadi itu tadi pengertian dari dimensi kebudayaan. Kita alih ke materi intinya. Transis telah mengamati bahwa hampir semua konseptualisasi budaya memiliki kesamaan keyakinan bahwa budaya adalah produk dari interaksi adaptif antara manusia dan lingkungan yang terdiri dari elemen bersama seperti bahasa, norma, nilai, keyakinan, harapan, dan pengalaman hidup. Bahwa unsur-unsur ini diturunkan dari generasi ke generasi. Konseptualisasi ini ironisnya bertentangan dengan pendekatan yang biasa digunakan untuk mengoperasionalkan budaya dalam penelitian empiris yang menekankan sifat biologis objektif, misalnya ras atau etnis, atau status tempat tinggal, atau misalnya bangsa atau wilayah, daripada norma sosial subjektif. B. Orientasi budaya Hofstede. Mungkin yang paling dikenal luas dari kerangka budaya ini pertama kali diusulkan oleh Hofstede pada tahun 1980, yang awalnya mengidentifikasi 4 dimensi yang diyakini bervariasi secara sistematis di seluruh budaya nasional. Dimensi ini diberi label individualisme, kolektivisme, jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, dan budaya maskulin versus feminin. Ketika menguraikan kerangka kerja ini, Hofstede tahun 2001 mengacu pada program mental sebagai norma-norma sosial khusus budaya yang dimiliki oleh kelompok-kelompok sosial yang besar. Norma-norma sosial tersebut paling relevan untuk tindakan individu dalam suatu masyarakat, dan nilai-nilai budaya berada di jantung spektrum norma sosial. Singkatnya, individualisme dikemukakan untuk mewakili orientasi peningkatan diri, sedangkan kolektivisme mewakili perspektif peningkatan kelompok. Baiklah teman-teman, itulah hasil materi yang saya bawa pada hari ini. Semoga materi yang saya bahas pada hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.